Bangsa Cina mungkin dijuluki sebagai bangsa penakluk tebing. Penakluk tebing di sini bukanlah jago memanjat tebing, tapi lebih dari hal tersebut. Bangsa Cina jago membangun peradaban di tebing-tebing curam yang menakutkan. Mereka membangun rumah, kuil, perkampungan, bahkan hingga jalan bertengger kokoh di tebing yang curam. Inilah mungkin yang disebut keajaiban teknik yang sesungguhnya. Jika saat ini kita melihat konstruksi megah yang dibangun Cina di tempat-tempat ekstrim, mungkin itu adalah warisan nenek moyang mereka. Karena para pendahulu dan masyarakat tradisional Cina telah menunjukkan kehebatan mereka dalam menaklukkan tempat-tempat ekstrim dan membangun bangunan yang kokoh di tempat ekstrim tersebut. Lalu bagaimana Cina membangun rumah, kuil hingga jalan di tebing yang curam? Pastikan kamu nonton video ini sampai habis agar mendapatkan info yang lengkap. Ini adalah desa Jiangxi Wangxia, sebuah desa tersembunyi di pegunungan Gansu, Cina. Sebuah desa kecil yang masih mempertahankan tradisi dan budaya kuno serta kehidupan seperti nenek moyang mereka. Desa ini terletak di ketinggian 2800 mdpl. Ketika berkunjung ke desa ini, kita akan langsung merasakan bahwa desa ini masih memegang erat budaya dan tradisi mereka. Hal tersebut langsung terlihat dari rumah-rumah warga desa tersebut yang sangat kuno namun juga sangat menakjubkan. Rumah-rumah warga desa di sana dibangun bertengger menempel di tebing gunung yang sangat curam. Bukan hanya rumah, jalan dan tangga pun dibangun menempel tebing untuk menghubungkan semua bangunan di desa tersebut. Desain bangunannya pun kuno, persis seperti rumah-rumah zaman dahulu. Kehebatan masyarakat desa tersebut membangun rumah yang menempel tebing merupakan warisan leluhur mereka. Karena leluhur mereka sudah membangun rumah yang menempel di tebing sejak berabad-abad lalu. Tebing yang dipilih untuk membangun rumah tentu bukanlah sembarang tebing, tapi tebing bebatuan yang kokoh, kuat, dan tidak rawan longsor. Ide brilian masyarakat Cina zaman dahulu untuk membangun rumah di tebing yang curam adalah untuk memanfaatkan tebing sebagai dinding dan juga pondasi tambahan, sehingga kayu yang digunakan akan lebih sedikit. Selain itu, daripada membangun rumah di dataran rendah yang rawan banjir, ataupun puncak gunung yang juga rawan badai, sehingga mereka memilih membangun rumah di tebing yang curam. Teknik konstruksinya terlihat sederhana, namun sebenarnya cukup rumit. Pertama-tama, tebing batu tersebut harus dipahat dan dilubangi sesuai titik kayu pondasi yang akan dimasukkan ke dalam tebing batu tersebut. Pondasi yang pertama dimasukkan ke dalam tebing secara horizontal. Kemudian ditambah pondasi yang vertikal miring juga dimasukkan ke dalam tebing. Keahlian masyarakat Cina membangun di tebing yang curam telah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Bahkan hingga kini, masih banyak warga Cina pegunungan yang memilih tinggal di tebing-tebing yang curam dan menakutkan. Tapi sepertinya bagi mereka, takut itu bukanlah tentang ketinggian dan juga kehidupan di tebing-tebing yang curam. Terbukti ratusan tahun mereka tinggal di tebing-tebing yang curam. Bahkan akses ke perkampungan mereka saja harus melewati tangga yang menakutkan seperti ini. Dan itu harus mereka lalui hampir setiap hari. Dan ini adalah kuil Heng San, sebuah kuil yang dibangun di atas tebing yang sangat curam, yang tingginya 75 meter di atas tanah, dekat Gunung Heng di Hunyuan, Provinsi Shanxi, Cina. Karena dibangun di atas tebing, kuil ini dikenal sebagai kuil gantung. Kuil ini terletak di cekungan ngarai kecil. Badan bangunannya tergantung di tengah tebing dan berada di bawah relung tebing. Karena letaknya itu, kuil kuno ini terlindungi dari erosi akibat air hujan dan sinar matahari. Pembangunan di lokasi ini juga karena alasan agar terhindar dari banjir serta serangan hewan-hewan buas. Kuil Heng San merupakan salah satu keajaiban arsitektur. Hal ini karena bangunan kuil Heng San tidak hanya memilih lokasi yang sangat ekstrim, tapi juga memiliki rancang bangun yang sangat canggih. Seluruh bangunan kuil
menempel ke dalam dinding tebing yang menjadi pendukung utama bangunan kuil ini. Dengan kata lain, kuil ini dapat berdiri dengan kokoh meski tidak ditopang oleh pilar. Namun demikian, jauh setelah kuil ini didirikan, ia kemudian ditopang dengan lusinan pilar kayu yang ditancapkan ke dalam lubang tebing guna membuatnya lebih kokoh. Semua struktur kayu pada kuil ini sudah direndam pada sebuah minyak yang sebagai anti rayap. Kuil Henshan ini didirikan pada akhir dinasti Wei Utara sekitar tahun 491 Masehi dan memiliki sejarah panjang. Bangunan ini terpilih sebagai bangunan paling misterius dan berharga dan juga menakutkan pada tahun 2010. Meskipun terlihat menakutkan, bangunan ini sangatlah kokoh. Sekarang kuil ini jadi tempat wisata yang banyak dikunjungi. Membayangkan bagaimana orang-orang zaman dahulu membangun ini benar-benar hebat. Padahal saat itu belum ada alat-alat canggih seperti saat ini. Jika dilihat dari jauh, kuil ini tampak seperti relief indah yang menempel pada tebing dengan sedikit ruang di dalamnya. Padahal jika kita masuk ke dalamnya, kuil ini memiliki semua hal yang seharusnya dimiliki sebuah kuil. Terdapat lebih dari 40 ruang dan juga jalan setapak yang sempit. Ruangan-ruangan tersebut memiliki tinggi yang rata dan seimbang. Ini benar-benar mahakarya menakjubkan yang dibangun di tempat ekstrim. Orang-orang Cina memang sudah sejak lama memiliki teknik yang hebat dalam membangun konstruksi bangunan dan juga jalan di tebing yang curam. Dahulu teknik yang mereka gunakan adalah mereka membuat beberapa lubang pondasi di tebing menggunakan artefak lalu memasukkan batu ataupun kayu sebagai pondasi jalan. Kemudian meletakkan papan atau kayu di atasnya sehingga di tebing tersebut telah tersedia jalan untuk pejalan kaki. Dan itu sangat membantu mobilitas mereka. Dan hingga kini, Cina pun masih membangun jalan di tebing yang curam. Ada yang untuk wisata, dan ada juga yang dibangun untuk akses masyarakat yang tinggal di pegunungan. Membangun jalan di tebing yang curam adalah pekerjaan yang berat dan sangat berisiko. Karena risiko yang tinggi tersebut, sehingga sangat sedikit pekerja yang mau bekerja membangun jalan di tebing tersebut. Hanya penduduk setempat yang terbiasa tinggal di pegunungan yang mau bekerja di proyek ini. Para pekerja ini memiliki tugas yang sangat berat. Karena akses yang sulit, bahan material pun harus diangkut dengan manual ke tebing-tebing tersebut. Meskipun peralatan konstruksinya saat ini sudah canggih, namun karena sulitnya lokasi pembangunan ini, akhirnya harus menggunakan metode-metode manual yang akan memakan waktu yang lama. Para pekerja ini hanya menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana. Jangan tanya tentang keamanan. Mereka bekerja seperti sedang bekerja di wilayah yang datar saja, karena kurangnya pengaman saat bekerja. Pertama-tama mereka akan membangun perancah terlebih dahulu di sepanjang tebing. Lalu mereka akan melubangi tebing. Kemudian memasukkan baja ke dalam lubang-lubang tersebut sebagai pondasi. Setelah pondasi selesai, kemudian baja-baja tersebut akan dikaitkan satu sama lain dengan disambungkan menggunakan baja. Setelah itu barulah bagian atasnya dilapisi papan. Barulah selanjutnya bagian atasnya dilapisi beton. Dan proses ini butuh waktu yang lama karena bahan materialnya harus diangkut secara manual. Tidak ada kren yang akan membantu material naik ke atas tebing. Tidak ada truk molen tentunya. Semua prosesnya sangat sulit. Kita yang melihat para pekerja ini aja sudah ngilu melihatnya. Tapi mereka tergelincir sedikit saja bisa sangat fatal akibatnya. Salut untuk para pekerja ini. Orang-orang Cina memang hebat dan gigih. Mereka bahkan membangun rumah, kuil hingga jalan di tebing yang curam. Demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye.